ruang 5 dengan audiensnya 30 guru dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang pembuatan visi-visi dan soal Saya mengajarkan tentang aplikasi pengolahan nilai untuk rapot di kurikulum Merdeka atau kurikulum sekolah penggerak. Materi tentang hal-hal yang perlu dimiliki oleh sekolah-sekolah dalam rangka implementasi kurikulum sebanyak 210 Merdeka. guru pendidikan dari Kecamatan Jayapura, Bunga Mayang, BP Peliyung, Oku Timur mengikuti pembelajaran pengimbasan sekolah penggerak PSP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah ini yang dilaksanakan di Sekolah Dasar SD 20 Martapura. Sebagai koordinator wilayah, Agus C. SPD dibantu para pembina sekolah penggerak angkatan 1 dan 2 untuk memberikan materi tentang implementasi kurikulum materi pembelajaran dari sekolah penggerak. Koordinator wilayah tersebut, Agus C. SPD, menyampaikan setelah dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan di hari pertama kemarin dilanjutkan materi bagi guru dan kepala sekolah yang mencapai 210 guru. Diharapkan mereka nantinya usai menerima materi pembelajaran dari tim tutorial sekolah penggerak dapat mengimplementasikan melalui strategi apa yang menjadi program Kementerian Pendidikan sehingga tahun ajaran baru semua sekolah sudah memakai kurikulum baru. Jelas Agus C. saat tahun 2023 ini ya sekolah-sekolah yang ada di Oku Timur sesuai dengan harapan daripada pimpinan kita di Dinas Pendidikan Kebudayaan, yaitu sekolah itu baik dari proses belajar mengajarnya, proses pengembangannya, dan juga yang lain-lainnya itu sudah benar-benar kelihatan ada perkembangan untuk progres ke arah kebaikan. Menjadi narasumber Agus Wahidin di ruang 7 PSP dengan materi terhadap program media sosial yang perlu dimiliki oleh sekolah-sekolah dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Dia juga menyampaikan sebagai guru kelas wajib memiliki kemampuan untuk memodifikasi materi dalam hal kurikulum Merdeka yang perlu dilaksanakan di sekolahnya masing-masing dan diharapkan para guru dapat mengikuti materi yang diberikan dan fokus agar dilaksanakan di setiap sekolah yang membahas tentang Google Plafon sebagai aplikasi yang memiliki 9 titik yang perlu dieksplorasi yang kegunaannya sebagai memori sifatnya tahan terhadap virus-virus dengan memiliki jaringan internet, ungkap dia. Kami ada beberapa dengan rekan menyampaikan materi-materi tentang hal-hal yang perlu dimiliki oleh sekolah-sekolah dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Yang ditugaskan di ruang ini adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan mata pelajaran PJOK atau olahraga. Nah, sebagai guru, walaupun mereka bukan guru kelas, tapi wajib memiliki kemampuan untuk memodifikasi materi-materi dan hal-hal dalam kurikulum Merdeka yang perlu dilaksanakan di sekolah masing-masing. Selain itu, kami sebagai tutor berharap bahwa mereka menjadi tutor lagi kepada rekan-rekannya yang tidak mengikuti. Untuk itu kami berharap kepada seluruh peserta untuk betul-betul dalam menerima materi di ruang 7 ini jangan terlalu banyak bersenda gurau agar hasil yang didapat pada hari ini dapat dilaksanakan dan disampaikan kepada rekan-rekan di sekolah masing-masing. Pada materi yang disampaikan di ruang ini yaitu tentang Google Plafon, yaitu aplikasi Google itu ternyata memiliki 9 titik yang perlu dieksplorasi yang kegunaannya sebagai memori seperti memori pada laptop atau pada Windows yang sifatnya ini tahan terhadap virus-virus kecuali memiliki pulsa. Ya, kelemahannya yaitu harus memiliki pulsa dan jaringan internet. Selain itu kelebihannya banyak sekali karena memuat aplikasi-aplikasi misalkan Word, Excel, PPT, kemudian menyimpan aplikasi-aplikasi yang ada pada laptop dan tahan lama
dan bisa diakses dari mana saja, tidak memerlukan laptop yang dibawa dari rumah atau dari sekolah. Jika mereka ditugaskan di luar daerah, cukup memakai laptop yang ada dan bisa mengunduh materi-materi yang sudah ada di Google tersebut. Sementara Eti Kristianti, pemateri di ruang 5 PSP yang merupakan guru sekolah penggerak, dengan materi yang disampaikan tentang pembuatan kisi-kisi dan soal host diimplementasikan pada siswa dengan cara berpikir anak di abad 21 dan untuk demi mengukur keberhasilan pembelajaran, dan guru mampu membuat kisi-kisi merakit soal host yang akan diterapkan dalam mengukur keberhasilan pendidikan dan peserta didik, ungkap Kris. Di sini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang pembuatan kisi-kisi dan soal HOTS. Itu tujuannya apa nih? Oh, tujuannya biar semua guru nanti bisa mengimplementasikan kepada siswanya cara membuat kisi-kisi dan soal HOTS yang cara berpikir abad 21. Di sini saya akan mengajarkan tentang pengalaman membuat soal, kisi-kisi soal untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru nanti. Harapan saya guru-guru yang ada di Oku Timur ini mampu membuat kisi-kisi dan merakit soal HOTS yang akan diterapkan untuk mengukur keberhasilan pendidikan atau peserta didik di Oku Timur ini, Pak. Apa yang saya sampaikan ini berhasil memikat para guru untuk nantinya bisa diterapkan ke sekolahnya Nova masing-masing. Susiati dengan materi pembelajaran berdiferensiasi disampaikan bagaimana pembelajaran guru tugasnya dapat memenuhi kebutuhan siswa karena banyak siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pembelajaran ini perlu diterapkan di sekolah sehingga anak-anak yang punya kelemahan, kelebihan, keunikan dapat mengembangkan minatnya apa yang diinginkan anak. Jelas Pelajaran Nova. ini kita sebagai guru tugasnya memenuhi kebutuhan siswa itu, karena setiap siswa itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Supaya diterapkan di sekolahnya itu agar anak-anak yang mempunyai kelemahan, kita cari kelebihannya apa, keunikan anak itu apa, untuk anak itu mengembangkan minatnya, seperti itu. Harapannya melalui informasi yang disampaikan kepada guru, harapannya supaya kita sama-sama belajar untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini, supaya semua anak mempunyai prestasi yang sama, seperti itu. Dilanjutkan, PSP Ruang 6 pemateri Riki Anja Kusuma menyampaikan materi tentang aplikasi pengolahan nilai untuk rapot di kurikulum Merdeka atau kurikulum sekolah penggerak yang diimbaskan dari sekolah ke sekolah lain. Dia menjelaskan adapun inovasi tersebut guru-guru yang lain yang belum mengenal kurikulum sekolah penggerak ini bisa menerapkan di sekolahnya, mengolah kemudian mengisi capaian pembelajaran, alur dan tujuan pembelajaran, karena ini sangat penting terhadap nilai rapot, terutama adalah hasil bagaimana menilai pembelajaran yang diharapkan guru dapat menerapkan di sekolahnya masing-masing. Ini dari kelas guru-guru kelas 5. Kami di ruang 6 ini dari kecamatan ada Jayapura, BP Peliung dan Bunga Mayang. Ya, ini kan imbasan pendidikan sekolah penggerak. Ini temanya apa nih, materi yang sama? Oh, materi saya mengajarkan tentang aplikasi pengolahan nilai untuk rapot di kurikulum Merdeka atau kurikulum sekolah penggerak. Yang kami imbaskan, yang kami lakukan di sekolah kami imbaskan ke teman-teman dari sekolah lain. Gitu. Imbasnya ini apa ke depan untuk guru sendiri? Oh, diharapkan guru-guru lain yang belum mengenal kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum Merdeka ini bisa menerapkan di sekolahnya. Mengolah nilai, kemudian mengisi capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dan sebagainya tentang sekolah penggerak. Sejauh ini Pak, tentang ini apakah penting di dunia pendidikan di sekolah? Gimana Pak? Sejauh ini apakah penting bagi siswa kita? Oh iya, sangat penting karena nilai rapot terutama adalah hasil bagaimana kita menilai pembelajaran dalam satu semester itu, Pak. Jadi apakah meningkat, apakah ada yang perlu dikurangi atau pokoknya sehingga hasil yang didapat dalam satu tahun itu bisa kita nilai. Diharapkan nanti pada usai acara ini, pada berguru ini, seperti
seperti apa di sekolah masing-masing? Kami harapkan setelah pembelajaran ini rekan-rekan guru bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing sehingga jika ada kendala-kendala Oku Timur Sumatera Selatan, Juni Ariandi melaporkan. Halo, saya Haji Yanosin, Bupati Oku Timur. Ikuti dan saksikan berita dan informasi persembahan BKN Oku Timur Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment.